Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Selamat datang Ibu Faizah ya, mudah-mudahan cuaca dingin tidak menghalangi kita untuk menimba ilmu pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mendengarkan materi dari Ibu Faizah pada hari ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Erni. Surat An-Nisa, silakan Mbak Erni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftiyakum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tunahunna ma kutiba lahunna wa ta'abuna an tankihunna wal mustad'afina minal wildan wa antakumul yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairi fa inna lahu kana bihi alima. Wa in imra'atu hafat min ba'liha nushuzan aw ihrada fala junnaha alaihima yudliha bainahuma su'an wa su'u khair wa uhdiratil anfusus suha wa in tusinu wattattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyud atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyud dan sikap acuh tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah Ibu-Ibu, sebelum kita mendengarkan materi dari Ustazah Faizah, untuk lebih dekat lagi, saya akan bacakan biografi dari beliau. Mohon dikoreksi Ibu ya, karena kami dapat dari internet tadi. Ibu Dr. Faizah Ali Shibromalisi ini adalah cucu dari Kiai Haji Abdul Mughni ya, yang terkenal di Jakarta adalah dengan sebutan Guru Mughni. Beliau adalah seorang penulis, banyak sekali tulisan-tulisan beliau ya, diantaranya adalah karya ilmiah. Kemudian beliau juga terlibat dalam penulisan kitab terjemahan dan tafsir Al-Quran di Kementerian Agama. Ibu Faizah juga sering mengisi seminar-seminar ataupun workshop ya, dan juga menjadi dosen tamu di berbagai universitas di luar negeri. Ibu Faizah merupakan lulusan dari Universitas UIN Jakarta, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir di Fakultas Usuluddin. Beliau lulus dengan predikat mumtaz atau sempurna ya. Ibu Faizah sempat bekerja di Radio Kairo, seksi Indonesia selama 9 tahun. Selain itu juga pernah menjadi editor dan penerjemah di sana. Dan saat ini Ibu Faizah menjabat sebagai dekan di Fakultas Usuluddin Institut. Oh, wakil dekan, Bu, maaf. Di UIN sebagai wakil dekan. Oh. Kemudian dosen tafsir masih Ibu ya di sebagai dosen tafsir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di program sarjana maupun pasca sarjana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan materi. Ibu Faizah akan membawakan materi saat ini, hari ini materi tentang Muslimah menjawab tantangan dunia modern ya. Baiklah, kepada Ibu Faizah, waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu, saya nggak ada yang kenal, tapi Allah memberikan kita kesempatan bertemu. Adakah ibu-ibu yang pernah ikut acara kita sebelumnya di Masjid Suro dan Weston? Nggak ada? Oh, nggak ada ya, ini wajah baru semua. Oh, Bu Anti, oh ya Bu Anti, ya alhamdulillah. Beliau yang menyebabkan saya berada di sini hari ini. Iya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita di hari ke-17 ya, nggak terasa. Kalau di Indonesia ini sedang merayakan Nuzulul Quran ya. Nanti malam ada Nuzulul Quran biasanya di Istana Negara. Walaupun sebenarnya Nuzulul Quran itu bukan tanggal 17. Di Indonesia itu aneh. Perayaan Nuzulul Quran dirayakan tanggal 17 karena dikaitkan dengan Perang Badar, tanggal yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan juga dikaitkan dengan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 juga kan? Padahal 17 Ramadan dulu. Bukan 17 Agustus yang dilihat, tapi 17 Ramadannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hadis Nabi, kapan Al-Quran diturunkan tidak ketahuan tanggalnya. Karena Allah ingin menjadikan turunnya Al-Quran itu menjadi malam Lailatul Qadar. Maka tunggu saja dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Karena Al-Quran turun di malam-malam ganjil yang disebut malam
witir ya kan. Maka orang biasanya iktikaf ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Itu malam yang kita baca di surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh berkah turun ya 1000 malaikat ke bumi memberi kedamaian ya sampai terbitnya waktu fajar. Kapan itu? Nggak ada yang tahu, tergantung kepada siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberi pencerahan, bisa meningkatkan pengamalan Islam kita dan bisa menambah timbangan hasanah kita. Ibu-ibu, berbicara tentang perempuan dari dulu tidak ada habis-habisnya, ya kan? Perempuan yang alhamdulillah dengan kedatangan Islam telah mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki. Meskipun ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan itu bukan untuk membedakan status, tetapi adalah untuk demi fungsi dan peran yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sejak manusia lahir, terutama perempuan dalam Islam, itu sudah dilindungi haknya. Maka kalau pada masa sebelum Islam ada penguburan bayi perempuan atau anak perempuan, yang sekarang terulang lagi di dunia modern ini, yaitu yang disebut dengan wa'dul banat ya. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an kita akan dapatkan ayat wa idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu mus. Oh, ini bisa. Kalau dia cantik nanti diperebutkan, bisa terjadi peperangan gara-gara perempuan ya kan. Kalau perang ditawan dan sebagainya. Maka yatawara minal qaumi min su'in am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan membiarkan anak perempuannya ini hidup tapi dia harus menanggung malu di masyarakat, ataukah dia akan memendam anaknya hidup ya. Di surat lain kita baca bagaimana Allah mencela perbuatan ini dengan mengatakan wa idza apa itu ya wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika gadis-gadis anak-anak kecil yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti kelak apa dosamu sehingga harus dikubur hidup-hidup. Nah, di sini Islam memberikan hak setara untuk hidup bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam pendidikan, perempuan laki-laki sama-sama mendapatkan pendidikan. Tidak ada pembedaan dalam kewajiban menuntut ilmu dan hak untuk mendapatkan menuntut ilmu, karena ketika Allah mengatakan wa idz yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, tidak dikatakan itu minkum di situ adalah laki-laki, tapi minkum adalah perempuan dan laki-laki. Ketika perintah untuk bekerja, beramal, berkarya dan sebagainya
dengan perintah Allah, wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah mengatakan bekerjalah kamu semua karena pekerjaanmu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasulnya, dan oleh orang-orang yang beriman. Di sini perempuan masuk, tidak hanya khusus khitabnya kepada laki-laki. Bahkan ketika perempuan-perempuan protes kepada Nabi, ya Rasulullah, enak sekali laki-laki itu. Dia bisa ikut perang. Kalau meninggal, dia mati syahid. Kalau menang, dia dapat harta rampasan perang. Dia bisa pergi kemana-mana berdagang, haji, seenaknya, dan sebagainya. Kami di rumah hanya menjaga anak, menjaga harta mereka. Maka turun ayat. Oh ya, maka turun ayat yang merespon permintaan perempuan-perempuan itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lahum rabbuhum inni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Kata Allah, fastajabal, Allah merespon pendapat mereka dengan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan amal seorang pun dari kamu, laki-laki maupun perempuan. Jelas-jelas ditulis min dzakarin aw unsa. Disebut di situ unsa. Gak pernah Allah hilangkan amalmu apapun bentuknya, ya. Jadi kita yakin amal yang kita lakukan apapun, baik peran kita sebagai ibu rumah tangga, pengurus anak, mendidik anak, mengantar suami, masak dan sebagainya, bukan yang namanya karir itu adalah harus duduk di kantor, harus punya jabatan, harus jadi ini, jadi ini. Itu semuanya amal soleh. Amal soleh adalah amal yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Jadi bukan amal soleh itu puasa, zakat, haji. Itu tidak membentuk kesalehan sosial, tapi hanya membentuk kesalehan pribadi. Nabi pernah menegur sahabat yang bukan menegur. Jadi ada adiknya datang kepada Nabi dalam satu acara, dia mengatakan terlambat. Kenapa? Saya mengurus kakak saya, dia nggak ngapa-ngapain tapi dia ibadah aja, sedangkan saya kerja begini-begini. Nabi mengatakan kamu lebih baik dari dia. Jadi artinya apa? Kita bukan diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan kepada sesama manusia serta kepada alam semesta ini. Jadi kalau kepada Allah kita beribadah menunjukkan ketundukan kita, kepatuhan kita, kepada sesama manusia adalah saling tolong menolong, kepada alam semesta kita adalah memakmurkan bumi ini, ya. Jadi dimensi khalifah itu adalah hubungan ke Allah, ke manusia, dan ke alam semesta. Maka Islam yang katanya rahmatan lil alamin, di sini bukan hanya juga sama manusia, tapi juga kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam, pada tanah, ya. Bahkan sampai pentingnya menjadikan tanah itu produktif, Nabi bahkan melarang tanah dibiarkan tidak digarap. Kalau nggak mampu digarap, serahkan orang lain untuk digarap, ya kan? Itu perintah dari agama kita. Nah, terkait dengan hak perempuan, hak kita sama, hanya ada beberapa perbedaan memang dalam Islam. Misalnya, dan ini masih banyak yang tidak bisa diterima oleh perempuan modern saat ini, yaitu tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Ya, banyak orang yang mengatakan perempuan setara bahkan dalam rumah tangga. Kalau misalnya perempuan yang lebih banyak mencari nafkah, dialah menjadi pemimpin. Sebenarnya ini
agak berbeda dengan pandangan Islam. Pandangan Islam, laki-laki wajib memberi nafkah bagaimanapun dia statusnya. Misalnya istrinya kaya, dia tetap memberi nafkah. Justru memberi nafkah itu adalah syarat dia boleh menikah. Ya kan? Dalam hadis kan dikatakan man yastati' minkum al-ba'a falyatazawwaj. Kalau tidak, kamu puasa, tahan diri. Jadi seriusan seorang laki-laki membina rumah tangga adalah kemampuannya untuk memberi nafkah. Nah, kelebihan laki-laki memberi nafkah inilah yang membuat dia punya hak untuk menjadi pemimpin, pelindung, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau laki-lakinya nggak bisa mencari nafkah? Kalau dia sakit, tentu masa istri mau senangnya aja, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya karena dia tidak bertanggung jawab, nah itu boleh minta cerai. 4 bulan tidak memberi nafkah secara berturut-turut, batin maupun lahir, ya kan? Dan dia sehat bugar, tidak sakit, ya ini boleh. Tapi kalau dia sakit, ya masa mau perkawinan itu mau enaknya aja kan? Enggak, sama-sama sakit, sama-sama senang ya. Nah, kalau kita lihat tugas perempuan itu yang sangat membedakan dengan laki-laki memang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu peran tak tergantikan dari perempuan. Maka sebenarnya karir yang pertama itu, ya kan? So kalau nggak ada itu, kelanjutan manusia nggak ada. Padahal perkawinan disyariatkan adalah untuk mengembangkan keturunan. Kalau tidak ada lagi keturunan, Islam nggak ada yang mengembangkannya di muka bumi ini. Jadi perkawinan itu selain untuk gariza, insting berpasangan, tapi juga adalah melahirkan keturunan yang akan melanjutkan kehidupan di muka bumi ini dan juga mewariskan nilai-nilai Islam, ya. Itu makanya orang tua bertugas atau berkewajiban mendidik anak-anak sehingga anak-anaknya bisa menjadi kelanjutan dari orang tuanya yang menjadi penerus dari generasi Islami. Makanya tugas mendidik itu bukan hanya tugas perempuan, tapi juga tugas laki-laki. Dalam surat Luqman kita lihat bagaimana Luqman menasihati anaknya, ya kan? Baik dalam soal tauhid, dalam soal bermuamalah dengan orang lain, wala tusair khaddaka, ya. Jangan angkat hidungmu itu, ya. Pongah maksudnya kan. Hormati orang dan sebagainya. Nah, tugas-tugas lain apa boleh dikerjakan wanita? Boleh. Selama dia mampu melaksanakan tugas utamanya, tugas perempuan tidak dibatasi. Apalagi kalau anak-anak sudah besar. Kalau ibu-ibu kan sekarang sedang sibuk nih ya, capek menimang anak siang malam tidurkan ya kan, gak ada habisnya kebutuhan anak-anak. Tapi seandainya anak-anak ibu sudah kuliah, sudah pergi kemana-mana ibu sendiri, boleh nggak aktif di masyarakat? Boleh. Seandainya pun ibu-ibu bisa menjaga anak, ada yang bantu, semua terkendali, boleh nggak? Boleh. Nggak ada pembatasan dalam hal itu. Karena apa? Karena memang tugas kemanusiaan itu dibebankan juga kepada laki-laki dan perempuan. Apalagi dalam bermasyarakat kita juga punya kelompok laki-laki dan perempuan. Sehingga Nabi mengatakan al-mar'ah itu syaqaiqur rijal, ya kan? Dalam berkarya dikatakan dalam Al-Qur'an perempuan laki-laki itu ba'dukum auliya uba, saling tolong menolong. Hanya ada lagi pesan Allah, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Jangan pernah masing-masing mengharapkan apa yang Allah telah beri utamakan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan, ya kan? Laki-laki mendapatkan apa yang mereka usahakan, perempuan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Jadi kalau perempuan mengurus anak apa itu semua merupakan keutamaan perempuan,
keutamaan laki-laki mungkin mencari nafkah. Tapi kalau misalnya kita bisa mendidik anak dan juga bisa berusaha di tempat lain, itu juga hak kita, ya. Jadi tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di samping mendidik anaknya. Tapi tugas yang pertama yang harus kita tunaikan memang mendidik anak, ya. Bukan dalam arti kata mendidik anak yang 100% di tangan kita, tapi artinya pengarahan, pemberian nilai-nilai agama, ya, apalagi dalam usia-usia yang katanya golden age ini kan, 5 tahun pertama itu memang orang tua sangat berperan menanamkan nilai-nilai. Kalau di sekolah kan anaknya banyak, mana sempat menyuruh satu-satu. Tapi dengan kita yang hanya memiliki anak 3-4 ya mudah. Kita mulai dari pagi sampai sore secara tidak disadari anak, kita menuntun mereka untuk membaca ayat-ayat pendek. Itu anaknya Pak Nur itu, saya baru 2 hari sudah hafal lagu satu-satu, aku sayang Allah. Kalau mau naik mobil, Bismillah, tawakkalna ala Allah. Udah banyak saya, tapi cepat cerdas anaknya. Artinya kan bisa kita masukkan. Mau makan, baca Bismillah, setelah makan, baca Alhamdulillah. Itu kan nilai, mau masuk, Assalamualaikum, segala macam. Nah itu orang tua, ketepatan waktu dia, kecepatan, kebersihan, itu orang tua yang menanamkan, ya. Jadi di era modern ini banyak sekali orang mengkritik Islam, mengatakan Islam itu membelenggu perempuan, menjadikan perempuan itu warga negara kedua, ya kan, mengadakan rasialisme dalam pekerjaan dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada. Mungkin karena kita kurang paham agama kita, sehingga kita, nah ini, apa kendala untuk bisa berfungsi sebagai perempuan yang berperan betul dalam kehidupan, yaitu karena perempuan tidak mengenal hak dan kewajibannya. Kadang-kadang ada perempuan yang menuntut kewajibannya saja. Ada juga perempuan yang diminta dituntut haknya aja tanpa diberi kewajibannya. Nah, padahal seharusnya kita betul-betul harus mengetahui hak dan kewajiban kita. Itu makanya perempuan juga harus mendapatkan pendidikan. Sebab seorang ibu yang berpendidikan itu ketika mendidik beda dengan orang yang tidak berpendidikan. Saya pernah mendengar ada katanya ibu-ibu harus galak sama anak, harus ini supaya dia nanti betul-betul mandiri. Gak bisa. Khalil Gibran mengatakan anak itu bukan anakmu saja, tapi anak masanya. Nah, makanya kalau kita didik dia dengan lemah lembut, dia akan lemah lembut dengan orang lain. Kalau kita sering mencela, dia jadi minder. Kalau kita sering galak sama dia, nanti dia bisa jadi bermusuhan dengan orang lain. Kalau kita beri toleransi, dia akan toleransi dengan orang lain. Kalau kita hargai dia sebagai manusia, dia akan menjadi manusia yang mandiri dan bisa mendapatkan kedamaian dengan orang lain. Jadi apa yang kita lakukan berimbas kepada kejiwaan anak-anak. Itu makanya orang tua harus betul-betul matang, ya, terdidik dari sisi emosi dan spiritual. Sebab kalau emosi ibu tidak stabil, bagaimana dia mau mendidik anak yang akan stabil emosinya? Coba sekarang lihat di Indonesia, berapa banyak anak kecil membunuh anak kecil, ya kan? Kemarin Gaddafi tuh 8 tahun dipukul sampai hancur limpahnya, hanya dalam 2 tahun meninggal. Itu oleh kakak kelasnya yang berumur 11 tahun. Hanya gara-gara dia lagi lari, lagi makan cipsi, jatuh, ya kan? Nah, ini apa yang dilakukan ibu yang membunuh ini sehingga tega memukul perutnya sampai, nah, di mana pendidikan kasih sayang? Seharusnya anak kita didik bukan dengan kekerasan. Dan dalam psikologi, anak yang sering dibentak, dipukul, kecerdasannya berkurang. Saya punya mahasiswi, ya, buku saya kemana?
Ya, jadi saya punya mahasiswi nggak selesai skripsi ketakutan melulu. Saya yang bimbing, saya selalu telepon. Halo, Fulan datang. Udah lama kamu nggak bimbingan. Iya bu, iya bu, iya bu. Akhirnya dia cerita bahwa ibunya selalu mengkritik dia, ibunya selalu membanding-bandingkan dia dengan yang lain. Akhirnya dia jadi penakut. Udah saya bilang ketemu ibu takut. Akhirnya drop out. Kesian sekali. Padahal ibunya udah bilang, lu kuliah melulu, temen lu udah pada selesai. Jadi tidak pernah ada upaya membangun kepercayaan diri sama anak. Padahal dalam pendidikan pujian lebih bagus dari penghinaan atau hukuman. Ini harus apa? Nah, ini kendala dalam melakukan tugas ibu dalam keluarga, ya kan? Banyak masalah yang dihadapi oleh seorang ibu, menghadapi suami, menghadapi tetangga, menghadapi ekonomi, ya kan? Tapi kalau dia memang stabil, dia cerdas emosional, tentu dia menghadapi anaknya juga secara baik-baik. Kita lihat bagaimana ibu-ibu banyak yang membunuh anaknya, ya kan, di Indonesia, yang karena ekonomi bakar diri bersama anaknya, ya kan. Ini berarti ibunya pun nggak cerdas emosional dan spiritual. Kalau dia cerdas spiritual, dia percaya dong Allah akan memberikan dia rezeki, yang penting dia berusaha. Nah, ini jadi kendala perempuan pertama itu dalam menjalani adalah dia harus cerdas spiritual emosional. Kalau tidak, berarti dia nggak tahu hak dan kewajibannya. Mengetahui hak dan kewajiban ini penting. Ya, dalam keluarga banyak para istri yang mengalami tindak kekerasan dalam sisi ekonomi misalnya. Gak apa-apa kan saya ngomong begini ibu-ibu? Nah, misalnya ada suami yang tidak memberikan nafkah secara utuh, ya kan? Selalu kekurangan. Nah, ini sudah terjadi pada masa Rasulullah. Abu Sufyan itu sangat pelit sama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya sangat kikir. Saya sama anak-anak tidak mendapatkan kecukupan. Sehingga Rasul mengatakan, curi uangnya, ambil uangnya, pakai sesuai kebutuhan. Sampai mencuri itu haram. Tapi dalam hal ini dibolehkan, ya kan? Sebab berarti istrinya sudah mengalami kekerasan dalam sisi ekonomi. Ada suami yang melakukan tindak kekerasan dalam tingkah laku, ya kan? Sedikit-sedikit marah, sedikit mukul. Mana bisa ibu yang menghadapi kemelut ini menghadapi anak-anaknya kalau dia tidak cerdas spiritual dan emosional. Misalnya urusan kau sama aku, jangan bawa anak-anak, ya kan? Mau berantem di kamar, jangan di depan anak-anak. Nah, itu istri untuk supaya bisa punya kepribadian yang kuat tentu harus punya pendidikan yang benar. Minimal dia keluar. Kayak begini ibu-ibu bagus banget ya, karena ibu bersosialisasi. Dengan bersosialisasi, ibu-ibu mendapatkan masukan, ya kan? Makanya orang yang suka bersosialisasi dari penampilan berbeda. Karena dia bisa belajar dari orang lain, bagaimana menghadapi masalah anak, menghadapi suami. Walaupun misalnya dia nggak cerita, tapi dia bisa, atau dia baca koran, dia lihat TV dan sebagainya. Di pendidikan tuh sangat penting ya. Banyak juga istri yang mengalami pelecehan seksual, ya kan? Kalau marah, berbulan-bulan nggak berhubungan sama istri misalnya kan, itu atau mengeluarkan kata-kata penghinaan, itu di Quran ada, di surah Al-Mujadalah, ya kan? Di surah Al-Mujadalah itu dikatakan bagaimana seorang perempuan, Allah mendengar, qad sami Allah qaulal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Perkataan seorang perempuan yang mengadu kepada Rasul, dan sehingga Allah menurunkan surat ini Al-Mujadalah. Itu apa? Seorang perempuan yang bernama Haula binti Sa'labah ini dikatakan oleh suaminya, kamu sudah tua, sudah gemuk, sudah gendut perutnya, kamu udah seperti ibu saya ya. Anta alayya ka dhahri ummi, dia mau kawin lagi. Marah sih itu. Saya dulu kaya, saya dulu cantik, saya dulu muda, tapi perut saya kendur karena hamil anak-anakmu dan sebagainya. Sekarang enak saja. Maka suami yang mengatakan kepada istri, kamu tuh udah seperti ibu saya, itu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan
membebaskan budak, kalau tidak dengan puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini jelas terlihat bagaimana Allah melindungi kejiwaan perempuan dengan menghukum laki-laki yang menghina perempuan, ya. Selain pendidikan dibutuhkan dan perempuan harus tahu hak dan kewajibannya, karena dengan pendidikan otomatis perempuan akan tahu hak dan kewajibannya. Jangan perempuan disuruh kerja semuanya tapi uang nggak dikasih, ya kan? Atau makan mungkin dikasih tapi untuk pakaian untuk apa nggak dikasih, kan ada suami yang kayak gitu, dipegang sendiri misalnya kan, istri ini, ya itu juga perempuan bisa menuntut, ya kan? Haknya, sebab suami wajib bukan hanya soal makan tapi juga pakaian. Apa yang kamu pakai, istrimu pakai. Apa yang kamu makan, di mana kamu tinggal, dia harus tinggal misalnya kan. Selanjutnya yang menjadi kendala bagi perempuan saat ini, ya selain memang dia harus tahu hak dan kewajibannya, dia juga harus menyadarkan diri. Banyak perempuan nggak sadar bahwa dia tuh punya peran penting, ya kan? Banyak perempuan karena di keluarga dimanja, keluar rumah pun Cinderella kompleks masih menyertai dirinya, pengen dilayani, manja ini, padahal dari sisi psikologi kita itu lebih kuat dari laki-laki, bukan dari sisi kekuatan otot, tapi dari sisi emosional, ketahanan, ya kan? Kita lebih kuat. Tapi banyak perempuan yang kadang-kadang capek deh, harus ini kan. Seharusnya dia tahu bahwa dia sama dengan laki-laki punya peran, dan ketika dia berperan, yang membalas bukan suami, yang membalas bukan anak-anaknya, tapi Allah. Itu makanya semua perbuatan harus diniatkan supaya semua perbuatan kita menjadi ibadah. Ibu datang ke sini, ibu niat untuk mendapatkan pencerahan, ibadah. Ibu ngasih makan anak, mudah-mudahan anakku jadi anak yang sehat, bisa menjadi pemimpin umat yang baik, atau setidaknya jadi anggota masyarakat. Itu sudah niat. Mau masak, aduh aku masak biar suamiku, anakku sehat. Jadi itulah bedanya amal soleh dengan amal biasa. Jadi kalau orang yang masih dilingkupi oleh Cinderella kompleks, ya, dikit-dikit minta bantuan suami, dikit-dikit ngandelin, dikit-dikit, ya kan. Jadi anak pun tidak mandiri. Cinderella kompleks ini banyak sekali menghantui perempuan, sehingga perempuan tidak mengambil perannya dalam kehidupan. Misalnya kita itu kan bukan hanya bertugas dari sisi pendidikan, tapi ekonomi. Ya misalnya pendapatan keluarga nggak cukup, apa kita diam saja? Padahal suami sudah pontang-panting mencari. Tapi karena memang pintu rezeki belum dibukakan Allah, mungkin pintu rezekinya ada di tangan kita, apa kita tega diam saja? Ya minimal bikin bakwan digoreng, ya kan? Bikin mie digoreng. Kalau bisa jahit, buka konveksi. Ya loh, nggak apa-apa, jangan ketawa. Semua itu yang memandang satu perbuatan jelek itu kita. Di sisi Allah semua perbuatan sama. Coba kalau ibu nggak ada tukang sampah aja deh, ribut nggak? Nih puasa nih udah mau lebaran di Indonesia, kalau nggak ada pembantu aja kalang kabut sudah. Padahal kalau hari-hari biasa pembantu tuh dimaki-maki, ya kan? Bener nggak? Makannya aja juga dibedakan. Tapi lagi dibutuhkan bukan main. Ini nanti kalau lebaran pembantunya pulang, pembantu pengganti itu bisa 100.000 sehari. Mahal sekali. Nah, iya kan? Tadi lagi ngomongin apa kok jadi ke pembantu? Iya. Apa nggak boleh istri bantu suami? Boleh. Tapi soal keuangan, istri yang bekerja nggak boleh diutak-atik sama suami. Ibu harus tahu itu. Tapi kan nggak mungkin ibu-ibu keluar bekerja uangnya nggak dipakai buat keluarga. Pelit lagi. Nggak boleh, ya kan? Tapi suami juga nggak boleh mengambil uang yang hasil penghasilan istri.
Itu hak dia. Dia mau menyumbang berapapun silakan. Sebab apa? Uang suami itu hak istri, tapi uang istri belum tentu hak. Maka warisan istri pun tidak boleh Nah kalau nggak tahu, warisan diserahin, gaji diserahin, habis itu gerutu, curhat ke sana, curhat ke sini. Ada nggak bu ibu yang begitu? Ada banyak. Gaji gue serahin semuanya, gue nggak pegang. Loh kenapa dikasih? Bilang sama suami. Saya waktu kerja pertama kali saya udah bilang, Pak, mama kerja, nanti gaji mama kasihin tapi bonus enggak. Terus papa nggak boleh tahu itu berapa uang saya di bank. Apa kata suami saya? Ya nggak apa-apa biar saya nggak mikir macam-macam. Nah, harus cerdas kita, ya kan? Harus cerdas. Iya, sedangkan bonus tiap 2 bulan kan hampir lebih dari gaji kan. Gitu. Sebab kita kan butuh membantu keluarga kita, bantu arisan. Ini kalau minta terus sama suami kan juga nggak enak, ya kan? Harus cerdas. Misalnya perempuan mau menikah, dia memang sekolah, harus bilang sama calon suaminya, aku mau menikah sama kamu, tapi aku harus meneruskan kuliah. Jangan udah kawin gak meneruskan kuliah, sakit hati, curhat kemana-mana, ya kan? Iya bilang, saya mau menikah, tapi jangan batasi, saya mau sekolah, ya kan? Saya mau mengembangkan diri. Sebab sekolah itu bukan hanya untuk mencari uang, pengembangan diri, kepuasan batin. Dan suami yang benar harusnya bangga kalau istrinya sekolah. Kan dia bangga kalau istrinya di masyarakat rapi, bisa menempatkan diri, ya kan? Bisa apalagi memimpin ibu-ibu, bisa mencerahkan orang lain selain anaknya, kan? Bangga nggak? Daripada istrinya kuper, diajak makan aja takut, bang temenin. Ada pejabat istrinya mau makan aja takut, minta temenin saya. Ayo bu, padahal suaminya, ya kan? Nah ini kita udah bisa tahu, baca gambaran hubungan kedua mereka. Mau makan aja malu, takut, gimana mau mimpin yang lain, ya kan? Nah ini pentingnya perempuan tuh sadar. Yang pertama sadar haknya, yang kedua sadar bahwa dia itu bagian dari masyarakat yang harus tumbuh, kembang, bahkan kalau perlu mengembangkan orang lain, ya. Kendala yang lain yang biasa kita hadapi sekarang ini yaitu tadi tindak kekerasan dari keluarga, ya kan? Kan banyak anak perempuan dijodohkan paksa, ya kan? Itu tindak kekerasan kan? Padahal anak punya hak menentukan pasangannya. Jangan sampai kasih sayang orang tua merampas hak utama anak, ya kan? Kemudian juga kadang-kadang dari abang, dari orang tua, dari abang, dari suami, ya kan? Nah ini tindak kekerasan ini di Indonesia sangat banyak, ya kan? Yang terdeteksi aja itu 100.000 lebih. Yang lapor, yang nggak lapor lebih banyak. Meskipun pemerintah sudah memberlakukan hukuman berat bagi pelaku tindak kekerasan, termasuk suami. Kalau dulu mungkin suami yang memperlakukan kekerasan terhadap istri nggak dihukum, alasannya karena pemimpin keluarga. Sekarang nggak bisa lagi. Maka orang yang mendapatkan tindak kekerasan dari pihak manapun harus lapor polisi, minimal harus bilang ke tetangga, supaya ada saksi. Sebab semuanya kan butuh saksi. Kalau tidak ada kesaksian di rumah tangga tertutup, siapa yang tahu suaminya seperti itu? Ya, tindak kekerasan ini yang bukan hanya mungkin karena ekonomi, entah karena akhlak, entah kenapa. Di Indonesia itu tinggi sekali tindak kekerasannya terhadap perempuan, ya. Berikutnya adalah kesehatan. Banyak perempuan kaya tapi tidak memanfaatkan kekayaannya untuk menjaga staminanya sehingga tetap sehat, tetap menarik, anak-anaknya sehat. Kadang-kadang ibunya gemuk, anaknya menderita kekurangan gizi. Benar. Itu karena apa? Tidak tahu kesehatannya, nggak, uangnya banyak, tapi benar nggak? Benar kan? Coba kalau lihat di masyarakat kesehatan, gizi buruk dan sebagainya, bahkan tingkat kematian ibu-ibu di Indonesia itu dari 2000
tercatat itu dari 2007 sampai 2015 aja tuh 500 lebih yang meninggal karena melahirkan. Itu karena ketidaktahuan kita. Padahal ekonomi lemah pun bisa mensiasati ya, misalnya dengan beli ikan yang murah, beli sayuran yang murah ya kan. Nggak mesti daging, bisa tahu, tempe dan asal ini di kita itu biasanya super mie. Pagi-pagi super mie, malam super mie, siang super mie. Kalau di super mie kan di situ gambarnya ada telurnya, ada ayamnya. Ini enggak super mie tok, makannya sama nasi. Iya kan? Kadang-kadang kaya tapi uang dipakai buat beli emas, ya kan? Beli investasi macam-macam. Sekolah anak kurang ini penggunaan keuangan untuk kesehatan itu jadi lebih mengutamakan beli emas daripada beli buah yang segar, beli makanan yang sehat. Nah, ini kita bukan omong begitu aja diomongin. Ini kenyataan. Di masyarakat kita banyak sekali yang begini, kurang menghargai kesehatan, ya kan? Kurang, yang penting nasinya banyak, lauknya dikit. Padahal orang mana-mana nasinya dikit, lauknya banyak. Anak saya waktu dari Kairo, kan kita orang di Kairo kan biasa lauknya banyak, nasinya dikit. Pas dia mondok di Depok karena dia kuliah di UI, mama, kirim dong, perbaikan gizi. Jadi saya seminggu sekali datang ke sana bawain rendang, bawain apa. Mama, saya beli makanan nasi sudah setengah, masih segini. Ayamnya tahu mah segini. Oh gitu ya. Iya, jadi kita mensuplai gizi. Karena di warung katanya saya sudah beli, jadi orang makannya segini mah, ayamnya segini. Saya sudah minta setengah, nggak habis juga. Karena emang kita nggak biasa makan nasi. Kalau di luar negeri kan sayurnya apanya. Ya kita tuh alhamdulillah ibu-ibu Tuhan kasih kesempatan untuk bisa menikmati dunia luar ini, masya Allah harus disyukuri, harus dimanfaatkan detik demi detik, bukan hanya jam demi jam ya. Untuk semua kemanfaatan yang kelak di Indonesia bisa kita manfaatkan. Saya mungkin nggak bisa berpikiran terbuka begini kalau saya mungkin hanya di Indonesia misalnya kan. Tapi alhamdulillah kita orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa menikmati dunia luar, sehingga pemikiran kita juga bisa lebih berkembang dan kita bisa melihat mana yang salah, mana yang benar, kita bandingkan dengan orang lain, kita bandingkan dengan bangsa lain. Kita buktinya kaya sekali di negara kita, tapi kok ada kesenjangan sosial yang begitu besar ya kan. Kebersihan di kita padahal gampang banget kan, tapi kok kotornya sungai di kita, supermarket. Padahal di sini kita lihat sungai bersih. Yang namanya sungai kan sungai juga ya. Tapi siapa yang mengotori? Al-Quran sudah mengatakan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di muka bumi di mana-mana karena tangan-tanganmu, bukan karena Allah yang menzolimi ya. Kendala kita selain tidak tahu hak kewajiban, kemudian tidak sadar diri, tidak sadar kesehatan yang baik, ya. Kemudian kita juga dari sisi ekonomi. Ibu-ibu banyak yang lebih senang ngerumpi daripada membuat sesuatu yang bisa menghasilkan ekonomi. Ya misalnya menulis, kirimkan ke penerbit, bikin buku anak-anak. Itu kan sebenarnya mudah sekali ya, mengadakan pengajian, meskipun misalnya income-nya nggak banyak, tapi kan di sisi Allah itu sangat berharga dalam rangka mensosialisasikan diri dalam menolong sesama, ya kan? Nanti urusan rezeki itu Allah, ya kan? Urusan rezeki Allah. Saya tuh dosen gajinya kecil, pengajian juga yang nggak yang mewah-mewah, justru pengajian yang orang bawah, ya kan? Bahkan pengajian saya nggak bayar, nggak ada yang bayar saya yang bayar ya nggak. Tapi hasilnya kan saya keluar negeri kemana-mana, nggak pakai duit sendiri ya kan. Saya sudah alhamdulillah ini ke 17 negara ya kan. Ini aja Australia coba ke Perth, ke Adelaide, kemudian ke Sydney, sekarang ke Melbourne, besok ke Canberra, ke Brisbane. Itu kalau dihitung uangnya berapa? Itu kan dari Allah. Makanya saya bilang kita itu kerja dulu, ikhlas dulu. Jangan gerutu ngurusin anak. Jangan gerutu nyetir. Gue jadi supir pribadi suami gue. Alhamdulillah. Ya kan?
pasti bisa beramal. Jadikan semuanya itu ladang amal kita. Saya waktu di Kairo kerja 20 km arah ke sana, bawa mobil. Suami saya sakit, kakinya patah ya, jadi digips sampai sini. Dia 20 km ke sana. Ya kan nggak mungkin libur terus, liburnya 2 minggu habis itu kerja kan. Itu saya nganter suami saya dulu 20 km ke sana, habis itu saya kerja, nanti saya pulang kerja, saya jemput lagi ke sana. Jadi 80 km tiap hari, nyetir mobil sampai Kapalan, Bu. Tapi saya enjoy aja. Alhamdulillah. Ketika kita berada di atas, tangan kita di atas, kita kan lebih mulia. Yadul a'la khairum min yadis sufla. Iya. Jadi kalau misalnya suami istri kita lebih banyak pahalanya, alhamdulillah. Jadi jangan ada pandangan perempuan hanya ngerjain kasur, sumur, dapur. Bisa lebih luas, ya kan? Karena Allah nggak akan pernah menghilangkan amal soleh kita. Kita bisa ngaji, ajarin orang ngaji. Kita bisa bikin kue, ajarin orang. Nggak ada itu menyembunyikan ilmu dalam Islam. Man katama ilmahu aljamahullah. Barang siapa menyembunyikan ilmunya, nanti akan dirajam mulutnya. Seperti kuda dikasih lajam, ya kan? Nggak boleh itu kita menyembunyikan ilmu. Berikan ke orang, kita mendapatkan keberkahannya. Bahkan ilmu yang kita berikan kepada orang bermanfaat, kita akan terus mendapatkan. Misalnya kita ajarin dia kuah pastel yang bagus. Selama dia jualan pastel, dia bisa menikmati. Kita akan dapat terus pahalanya. Itu baru pastel. Belum yang lain-lain kan misalnya. Ini enggak, ibu-ibu suka menyembunyikan resep, ya kan? Ada enggak? Ada. Ya? Bikin itulah, kadang dikasih resepnya salah, ya kan? Padahal kalau kita berbagi dan dengan ilmu yang kita berikan, dia bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, itu pahalanya sangat besar, ya. Jadi kendala lainnya ini ibu-ibu, banyaknya alat-alat elektronik yang tangan keriting begini melulu. Ada murid saya sampai kuliahnya mundur cuti, suaminya ngadu ke saya, ibu, istri saya itu Facebookan melulu, masak terlantar, anak terlantar, Facebookan melulu, Bu. Nah, sekarang dia nggak mampu hafal Quran, akhirnya dia cuti. Kemarin saya lihat udah hamil cuti, bakalan nggak selesai sekolahnya kan? Karena apa? Tergiur oleh alat-alat yang belum TV-nya, belum Facebook-nya, belum Twitter-nya, belum apanya lagi, SMS-annya. Kalau SMS-an di lorong yang benar, kadang-kadang tergoda untuk sekarang HP itu udah menjadi sarana apa saja, udah bagaikan pisau bermata dua, ya kan? Saya ini ibu namanya Bu Faiza, tapi kan ada Faizasah, jadi saya dianggap laki-laki. Kan ada juru bicara presiden kan namanya Bapak Faizasah. Sehingga saya dianggap laki-laki. Masuk di HP saya, hello, saya Nita, sudah selesai kuliah tapi masih jomblo, telepon dong. Pokoknya nggak rugi deh nelpon saya. Besok lagi, saya Ayu, tuh di Indonesia. Jam 12 malam. Kalau orang iseng, laki-laki iseng dilayani kan. Kita ini kumpulan cewek-cewek cantik, pokoknya nggak nyesel deh ngubungi kita. Ketemuan yuk. Dipikir saya laki, karena Faizasa, nama saya Pak Faiza Alisi, Bro Malisi. Sering sekali orang ketuker nama saya. Waktu Prajab. Ibu tahu kan kalau PNS mau masuk itu harus Prajab, pendidikan 1 bulan. Saya cari tempat tidur saya di tempat perempuan nggak ada, tahu-tahu di tempat laki-laki. Faiza, sering saya kalau dapat dari bank dari mana, Pak, ini astagfirullah, nama saya Faiza kok dibilang laki. Nah, ini gambaran bahwa alat-alat yang seharusnya membuat kita lebih bisa beraktivitas dengan baik, bersosial, tapi sudah disalahgunakan. Nonton TV, serialnya menarik, jam sekian harus ada di situ, ya kan, di depan TV. Kalau ketinggalan nggak enak. Mending pendidikan, ya, ini yang cinta remaja misalnya kan, itu apa? Atau saya lagi marah nih, maka karena
Setiap saya buka internet saya 150 unread. Aduh, mati gue bacanya kan. Akhirnya baterainya kan habis melulu. Saya matiin aja deh gitu kan. Belum Facebook, belum Twitter, banyak sekali. Itu kalau kita ikutin 3 jam nggak selesai. Membersihkan orang yang SMS sama kita sama yang terkirim aja udah setengah jam. Terkirim 25, hapusin ya kan. Itu udah apa? Apalagi kalau kita menghabiskan waktu untuk Facebook. Ini tantangan juga bagi kita. 3 jam itu banyak loh. Nah itu contohnya murid saya, suaminya ngeluh, gimana dong Bu, sudah dinasehati, sudah, ya tutup aja, marah Bu, berantem, tutup aja ini ya, saya bilang, marah Bu, jadi bangun tidur, habis subuh langsung bukannya bikin sarapan untuk anak-anak, buka Facebook, buka ini, Twitter, buka ini, ini kendala bagi kita, ya kan? Kalau kita jadwalkan mungkin hanya 1 jam lah buka internet, masih mending sehari ya. Ini kalau sampai kuliah pun terhambat, wah ini mungkin satu contoh, mungkin yang lain kerja pun bisa terlambat. Ya kalau sampai nggak bikin sarapan, nggak ini hanya karena ini alat-alat teknologi yang canggih ini, anak-anak juga hati-hati karena pornografi, porno aksi bisa melalui itu. Dan pornografi, porno aksi ini sangat berbahaya. Kita tahu di Indonesia sekarang sodomi besar-besaran, dan itu katanya korban itu akan menjadi pelaku lagi. Padahal kan sekarang 1000 lebih sudah terdeteksi anak terkena sodomi tanpa si anak tahu perbuatan apa itu kan. Itu yang terlihat, yang nggak terlihat belum lagi. Ibu-ibu bersyukur di sini anak-anak aman ya. Di Indonesia dulu anak perempuan saja yang takut diperkosa. Sekarang ternyata anak laki-laki pun sudah nggak aman. Ini kenapa? Karena pelampiasan hawa nafsu yang tak terkendalikan. Kita Islam mengajarkan puasa itu adalah untuk melatih hawa nafsu kita. Kita belajar agama biar tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau karena alasan hak azazi manusia boleh melakukan segalanya, di mana hak Allah? Bukankah Allah yang menciptakan kita? Masa kita mau berkuasa? Ini bangku nih, yang bikin kita. Apa dia yang ngatur kita? Apa dia yang ngatur kita? Ngatur dia? Apa dia yang ngatur kita? Kan kita kan letakkan di sana, letakkan di sini. Insya Allah mau kita jumpalitkan kan? Bukan dia yang mengatur kita. Nah, kita kan selalu hak azazi manusia, hak azazi. Betul, hak azazi manusia harus ditampilkan terutama dari sisi-sisi keadilan, ya kan? Nah, kita juga perempuan perlu menuntut kepada pemerintah ada kebijakan-kebijakan yang memberi keadilan kepada perempuan, ya kan? Jadi untuk lebih memberdayakan perempuan, selain diri kita, masyarakat juga harus diminta menghargai perempuan. Jangan dikit-dikit, perempuan suaranya aurat, bukan muhrim, ya kan? Padahal itu semuanya tergantung kepada akhlak, ya kan? Biarin dikurung bagaimana, kalau akhlaknya nggak baik, ada aja celah, ya kan? Makanya ghaddu absarakum yaghdudna absarahun itu penting. Jadi akhlak yang harus ditingkatkan lebih jauh. Sebab dimanapun kita berada, kalau akhlak kita tetap menjadi kendali kita nggak akan berbuat apa-apa. Soalnya saya kemarin di Sydney di mana suara perempuan aurat. Ibu pakai sopir, iya, nggak boleh, itu bukan muhrim. Emang kenapa? Ya nanti supirnya tangannya mungkin ngerayap. Itu ngeres. Kalau supirku begitu aku pecat. Saya bilang gitu ya. Iya kan? Enggak kan? Saya bilang kan dia sopir. Kita jabatan kita masa kita mau? Oh enggak, itu bisa aja mungkin. Itu ngeres pikiran, ya kan? Kalau saya nggak punya sopir bagaimana? Naik taksi bagaimana? Sempit, itu mempersempit diri. Allah sudah kasih kemudahan. Makanya lagi-lagi akhlakul karimah. Tahu tugas kita, tahu kewajiban, tahu tujuan hidup kita. Itu bukan di dunia saja, di akhirat lebih lama. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan. Iya, untuk apa? Begitu misalnya dengan supir taksi, dengan sebagainya, itu kan kayaknya orang Islam kalau begitu, di mana dong perempuan mau berkiprah? Suara aurat. Nabi itu tiap hari raya itu pergi bersama Bilal, dia buka imamahnya, serbannya.
bilang, hei perempuan-perempuan nakisatu aklin wadinin, ayo berderma, ya kan? Kamu ini kurang akal, kurang agama, tapi bisa mengalahkan laki-laki, kata Nabi sambil bercanda. Perempuan membuka gelangnya untuk perjuangan. Kalau aurat, bagaimana Nabi bisa begitu, ya nggak? Kalau suara itu aurat, bagaimana Nabi bisa berinteraksi dengan banyak perempuan ngadu kepada Rasulullah, banyak gadis ngadu kepada Rasulullah. Kalau aurat bagaimana? Ini rasanya kalau suara yang dimerdu-merdukan, itu baru mungkin aurat. Kalau kita ngomong seperti biasa, aurat di mana? Ya kan? Kita kan beriringan bermasyarakat. Apa bisa laki-laki dipisah, perempuan dipisah? Kan nggak bisa. Lagi-lagi akhlak, lagi-lagi tahu tujuan hidup di dunia ini. Bahwa hidup di dunia ladang untuk beramal. Hasilnya bukan hanya untuk dinikmati di dunia, tapi juga dinikmati di akhirat. Ya, saya rasa pembukaan omongan kita segitu saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Bu Faizah. Silakan Ibu-ibu, masih ada waktu, kita berikan waktu 20 menit ya, 30 menit untuk tanya jawab. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu mau bertanya, Ibu tadi mengatakan bahwa kita kan istri yang bekerja ya. Terus seandainya rezeki kita itu diberikan kepada keluarga kita tanpa sepengetahuan suami, itu bagaimana? Sedangkan yang saya dengar juga apa ini salah apa lupa saya, bahwa apapun yang kita punya itu harus dengan sepengetahuan suami, walaupun itu rezeki kita, maksudnya gaji lah ya, gaji kita atau penghasilan kita. Kemudian boleh dua pertanyaannya Bu. Yang kedua tadi saya ya saya walaupun saya di sini baru 10 tahun rasanya. Baru ya Bu? Baru. Kalau saya juga baru Bu, baru 2 hari. Ya. Rasanya ini mendengar cerita-cerita yang ada di Indonesia gitu ya, bukannya saya gimana ya, tapi saya rasanya kangen sama Indonesia itu. Tapi tadi banyak cerita-cerita yang seperti itu. Padahal kalau kita cermati di Indonesia itu adalah mungkin kalau nggak salah ya lebih dari 90 itu Muslim ya Bu ya. Yang dari ajaran itu kita tidak diperbolehkan seperti yang macam-macam tadi. Nah itu menurut Ibu bagaimana? Sehingga saya itu merasa anak-anak kalau mau pulang ke sana itu lebih tidak aman gitu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya jawab dulu ya. Mengenai harta perempuan itu boleh berusaha, hasil usahanya boleh dinikmati oleh dia tanpa sepengetahuan suaminya juga nggak apa-apa. Asal dia diketahui kerjanya oleh suami. Diizinkan. Karena apa? Misalnya sebelum menikah sudah bilang, saya biasa bekerja, ya kan? Kayak saya dapat beasiswa S1, S2, S3. Masa saya tidak menyargini? Marah dong yang beri beasiswa, ya kan? Tujuan mereka beri beasiswa kan saya biar mereka mungkin nggak bisa berbuat seperti saya dengan perantaran saya kan. Maka suami udah tahu bahwa saya akan mungkin dikurung di rumah orang yang punya hutang. Beasiswa kan bukan gaji buta, ya kan? Ibu juga gitu, sudah berpendidikan, ibu sudah bisa mendidik anak, bisa kerja di luar, silahkan. Suami tidak boleh mengambil uang istri, baik itu uang warisan maupun gaji. Ini Islam yang melindungi hak perempuan. Makanya ibu-ibu harus tahu, gak semuanya suami harus tahu. Bahkan ada hal-hal yang kita boleh merahasiakan. Laki-laki juga ada hal-hal yang boleh dia rahasiakan kepada istrinya. Yang kalau diberitahu malah lebih marah kan gitu. Ada kebohongan-kebohongan yang dibolehkan seperti tadi. Istrinya Abu Sufyan boleh mencuri.
Padahal mencuri haram nggak? Haram. Islam nggak hitam putih, ya kan? Tapi curi uang suami, pakai buat keluargamu secukupnya. Jangan sampai berlebihan, boros. Saya rasa kalau kita setiap saat nada sama suami, wah kita bisa berantem kali ya. Saya nggak ngebayangin karena saya orangnya mandiri ya. Saya kerja, suami juga nggak pernah nanya gajimu berapa ya, alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat kursi udah rusak, ya saya beli, ya kan. Kolam ikan kotor, saya panggil orang. Mesinnya rusak, saya beli, ya kan. Nggak ada saya pelit-pelit. Anak saya umrohkan. Ayo Pak, kita umroh. Kamu bayar anak satu, aku bayar misalkan ya. Apa? Kita justru bangga dengan tenaga pikiran kita. Kita bisa menyejahterakan orang lain. Kita mau ngasih saudara kita, silahkan. Ya nggak boleh uang suami yang ibu pakai berikan ke keluarga ibu tanpa izin dia, ataupun sedekah kepada orang lain tanpa itu, yang nggak boleh. Kalau uang kita boleh. Ini harus diketahui, ya. Kalau kita nggak memberi pun boleh, tapi kan nggak etis, ya kan? Tapi kalau suami nggak memberi berapa, wah itu fatal, karena memang kewajiban laki-laki memberi nafkah. Bukan karena perempuan tidak mampu, tapi inilah peraturan Allah. Sebab apa? Perempuan yang terdidik, yang mampu, itu kan berapa persen ibu? Ini ibu ini berapa persen? Ya kan? Wanita-wanita terdidik yang mampu mandiri itu berapa persen? Dari mungkin sekitar 100 juta perempuan Indonesia. Lebih banyak kan begini. Itu kalau dari logika. Dari sisi Allah kita nggak tahu. Dia buat peraturan. Ketika kalau kita tanya, kok Allah peraturan begini? Ya kita tanya aja, kenapa mata kita cuma 2 di depan, kok nggak di belakang lagi? Kalau ada mata kita di belakang 2 kan enak kan? Ya kan? 4 matanya gitu kan? Tapi kok cuma 2? Kita nggak bisa protes, ya kan? Karena itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, silakan Ibu. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pertanyaan Ibu yang kedua, betul. Indonesia itu 85% Muslim. Tapi Islamnya kan bagaikan buih. Ya kan? Hanya di atas. Hanya KTP. Yang mendalami agama kan baru sedikit. Ya kan? Di Indonesia itu KTP saja Muslim. Buktinya apa? Ada penjaga sekolah, penjaga madrasah, tukang bersih-bersih madrasah, dia mensodomi 130 anak di Sukabumi. Itu emang nggak dengar azan masjid, sholat segala macam. Nah itu, pembelajaran agama kita masih sangat terfokus pada simbol. Puasa baru pada simbol, sholat baru pada simbol. Padahal harus yang dilihat substansinya. Ya kan? Nah, sholat substansinya kita ruku, sujud, tapi simbolnya ruku, sujud. Tapi substansinya kepasrahan, ketundukan, ketaatan. Makanya kalau kita sudah tunduk, taat sama Allah, bisa tanha anil fahsya wal munkar. Ini sholat jalan terus. Apalagi kalau kita ke pusat perbelanjaan, sholat roknya mini, ya kan, tangannya segini. Sholat, pakaian tetap, berarti sholatnya hanya ritual, belum dihayati menjadi bagian dari jati dirinya. Coba pengajian baru sampai TPA, Iqra, habis itu paling tahfiz. Paham nggak yang dibaca? Maaf ya Ibu, tadi Ibu baca Quran, maaf banyak sekali salahnya, saya sampai sebab baca Quran salah itu nggak boleh, karena arti seperti Ibu tadi membaca Ibu nasabkan seharusnya di barisnya di bawah, itu udah salah. Nggak apa-apa ya Ibu, saya artinya Ibu harus tahsin, sebab bahasa Arab kelebihan 1 huruf sudah beda. Harusnya bacanya kasrah menjadi fathah, artinya jadi beda. Fa'ala melakukan, fa'ala berdua melakukan, ya kan? Infa'ala, padahal fa'ala aslinya. Infa'ala emosi, ifta'ala ngomong berbuat sesuatu bukan sungguh-sungguh. Sudah berubah arti Ibu. Tadi maaf ya Bang, dipanjangin, dipendekin, yang dipendekin, dipanjangin, yang harusnya kasrah ini. Tapi ini beliau sudah berani baca, berarti sudah pernah belajar, bagus, tinggal meningkatkan. Tapi mungkin ada yang nggak bisa baca bahasa Arab sama sekali.
bahasa Al-Quran, ya kan? Nah ini kan perlu belajar. Makanya belajar dalam Islam itu never ending. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang kubur. Gitu. Jadi memang Islam di Indonesia perlu ditingkatkan. Kenyataan di masyarakat demikian. Tapi kita nggak berdiam diri. Kita dakwah kemana-mana. Kita bilangin murid-murid kita ini, kita. Jadi kita nggak hanya asal ngomong. Kayak saya kemari juga enakan di Indonesia kan Bu. Ini saya udah nambah berat Bu. Karena nggak ngapa-ngapain. Kalau di Indonesia puasa itu saya minimal turun 4 kilo. Karena aktivitas tetap, makan dikurangi ya kan. Di sini saya ngapain? Tidur, makan, baju saya udah nggak cukup. Ini kemarin beli sama Mbak Anti. Ya, cari yang murah meriah ya nggak? Di Indonesia saya aktif sekali. Jadi kita harus terus memperdalam agama kita. Kita mengaku Muslim, tapi kita nggak tahu Quran. Coba saya tanyakan aja misalnya, tahu nggak, paham nggak makna wal asri innal insana tanpa melihat kitab suci? Nah mungkin kita nggak paham, itu kan salah besar. Bagaimana Al-Quran menjadi kitab hidayah, kitab petunjuk, syifa lima fis sudur, penyembuh dari penyakit hati. Nah kita nggak paham. Ceramah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah ini harusnya pembelajaran Al-Quran anak-anak disertai dengan pemahaman. Tidak berhenti hanya pada iqra, kemudian tahfiz. Harus ada pemahaman tafsir. Berapa sih orang Indonesia yang bisa tafsir? Bisa dihitung sama jari. Alhamdulillah perempuan di Al-Azhar dari tahun 40 sampai sekarang baru saya sendiri yang bisa lolos menjadi S3. Kalau di laki-laki alhamdulillah udah banyak, ada Pak Quraish, ada Pak Mukhlis Hanafi, ada Gubernur NTB siapa itu Pak Majdi, ada Gus Gofur, ada alhamdulillah perempuan mandek. Apa otaknya beda? Tidak, tapi kesungguhan untuk maju itu enggak. Apalagi sudah menikah, suaminya kaya raya sudah cukup, ya kan? Padahal suami kaya belum tentu kita jadi kaya. Lihat suami kaya pelit gimana? Suami alim belum tentu kita dapat pahala. Sebab masing-masing kullu mri'in bima kasaba rahina. Kita hanya memperoleh apa yang kita usahakan. Begitu juga dosa. Suami berdosa belum tentu kita berdosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka kalau Tuhan uji kita dengan suami yang nggak baik, biarkan dia. Jangan kita ikut nggak baik. Kita harus tetap baik. Jangan kita didikte oleh situasi. Udah suami nggak baik, selingkuh, dia ikut selingkuh. Samanya. Suami selingkuh terserah kamu dengan Allah. Aku tetap harus jadi ibu yang baik. Aku harus tetap punya wibawa di depan anak-anakku misalnya. Berusaha. Jangan suami selingkuh, kita selingkuh. Suami nggak baik, kita nggak baik. Suami di Indonesia kan banyak ya. Suami baik, istrinya yang karena kosong main judi apa. Ada ibu-ibu keluarga suaminya baik, sekarang punya jabatan bagus tapi cerai, istrinya main judi. Anaknya 3, akhirnya kesian anaknya harus tinggal sama neneknya karena ibunya penjudi kan. Nah itu. Jadi perempuan itu juga bisa lebih jahat dari laki-laki, ya kan? Kita bisa dengar perempuan punya suami 2, punya pacar 3, ya kan? Padahal punya suami juga. Kita nggak bisa bilang itu bohong. Benar. Apa saja bisa terjadi kalau kita tidak ada akhlak. Akhlak itu apa sih? Nilai-nilai agama yang ditanamkan dari kecil, yang menjadi kendala dan itu muncul dalam bentuk tingkah laku, begitu ya. Mudah-mudahan Ibu paham ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah Ustazah Fauziah. Faiza. Faiza, maaf. Maknanya bisa beda. Fauziah itu masdar, artinya kemenangan. Lalu Faiza the winner. Faiza. Oh iya Jadi ya. saya lebih baik the winner sudah. daripada kemenangan. Gak apa-apa ya Ibu. Iya iya. Iya alhamdulillah. Menarik sekali tausiahnya hari ini. Apalagi untuk kaum muslimah. Saya setuju sekali tentang kita itu harus banyak semangat ya untuk mencari ilmu dan juga produktivitasnya, meningkatkan produktivitas kita. Ibu,
tolong. Oh, difoto. Iya. Saya ingin bertanya dengan pribadinya Ustazah, saya melihat itu mencari ilmu itu tinggi sekali, maksudnya bercita-cita dengan tinggi. Saya ingin tanya, itu ilmu itu sendiri yang akan bisa meningkatkan derajat perempuan, dan juga dari kekufuran juga ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang mencari ilmu? Kadang-kadang banyak juga seperti bapak-bapak bilang katanya, ngapain cari ilmu tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya ke dapur juga. Iya. Begitu. Apa itu salah? Mungkin kalau misalnya ada seorang perempuan, dia ingin meningkatkan ilmunya dulu sebelum mungkin menikah, supaya mungkin itu dia bisa merasa ada confidence-nya dan juga independence-nya dari itu juga. Apa itu sesuatu yang kita untuk mencari ilmu, bukannya untuk sekolah tinggi-tinggi juga, tapi untuk segala macam ilmu pengetahuan, mungkin baca bahasa Arab atau bahasa Quran dan segalanya. Tolong saya minta penjelasan tentang kepentingannya itu cari ilmu, untuk apalagi bagian perempuan. Ya, terima kasih. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini stigma dari laki-laki yang harus kita lawan. Bahwa alah perempuan belajar tinggi-tinggi ntar ke dapur juga. Kita memang harus ke dapur. Saya aja kalau hari libur, pembantu saya senang sekali. Hore, ibu libur, karena saya yang masak. Iya kan? Anak saya kalau saya yang masak makan habis. Kalau dibohongin, ini Den, ibu bikin makaroni skutel. Terus dia makan, ini bukan mama yang buat, bibi yang buat. Karena ada bedanya. Entah ada kasih sayangnya, entah ada apa aja. Padahal kita ngajarin pembantu sama anak tahu. Nah, bukan berarti kalau udah berpendidikan tinggi gak boleh ke dapur. Perempuan tuh harus tahu semua. Saya megang kebun, megang apa yang perlu dicuci, semua saya pegang. Masak terutama. Anak-anak saya masih kecil bilang, masakan mama nomor 2 setelah restoran. Padahal saya kerja, anak kuliah. Tapi anak soal makanan, saya nggak pernah melupakan. Jadi anak saya kalau udah bulan puasa ngeselin juga. Anak saya 5 tahun, 6 tahun. Kalau dibawa ke rumah orang, nggak mau makan di rumah orang. Yang nggak enak dia ngomong, anak kecil kan jujur. Ayo makan, masakan Tante Rahayu nggak enak. Enakan masakan mama, nanti saja saya makan di rumah. Kan kita malu sama tamu. Tapi sebenarnya itu kan dia apa? Penghargaan kepada ibunya. Dia bilang sama papanya, masakan mama nomor 2 setelah restoran. Kalau dia mau piknik, beli roti kan banyak di toko, enggak. Mama bikinin saya roti. Roti mama lebih enak. Subhanallah ibu, itu penghargaan enggak bagi kita? Penghargaan. Jadi jangan mentang-mentang punya jabatan tinggi, enggak mau ke dapur. Perempuan apa itu? Saya enggak setuju yang begitu. Dan menuntut ilmu itu penting. Orang yang punya ilmu bisa bargaining dengan suami. Bisa mendidik lebih baik, bisa mengatur rumah tangga lebih baik. Jadi bukan hanya menuntut ilmu itu cari posisi. Kalau dapat posisi bagus, tapi dalam semua aspek kehidupan kita harus ada ilmunya. Nah, ilmu itu semuanya kalau dibajukan Islam kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka dalam hadis dikatakan siapa yang memulai satu pekerjaan tak membaca bismillah itu abtar, gak sempurna. Jadi semua perbuatan tadi dikaitkan dengan akidah. Jadi menuntut ilmu itu bukan nanti larinya ke dapur, ya harus ke dapur. Lah perempuan sangat bangga, maka dapur itu merupakan tempat terhormat bagi saya, ya kan? Saya kemarin kulkas, rusak, beli kulkas buat ini. Nggak ada, saya minta beliin kulkas. Ngapain ribut sama suami? Gue juga Tuhan kasih rezeki banyak, alhamdulillah ya kan. Masa kita pelit? Dia mau beli yang lain, silahkan kita beli. Tuh yang nilai siapa? Allah. Jadi ilmu itu bukan kebutuhan untuk kerja saja, tapi peningkatan ilmu. Sebab Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Orang yang menuntut ilmu mendapatkan sekian derajat. Dikatakan nggak ilmu itu untuk kerja? Enggak. Suami yang salah itu kalau mengatakan demikian, ya kan? Seharusnya dia mendukung. Dan rumah tangga bukan kuburan. Pengembangan perempuan bukan berakhir dengan perkawinan. Anak saya kemarin udah MA, menikah. Bapaknya langsung bilang, yang pertama izinkan dia dokter. Ya kan? Begitu harus cerdas ibu-ibu. Izinkan dia berkembang bekerja. Jangan wajibkan dia masak setiap hari. Itu suami saya loh, bukan saya yang bilang. Saya kaget-kaget aja gini. Ya Allah kok ngomongnya gitu. Jangan dia disuruh masak setiap hari karena dia kan sibuk kan. Oh iya. Itu mau ngelamar. Suami saya ngomong begitu kepada calon menantunya. Dia harus berkembang. Karena anak saya sibuk, Bu. Alhamdulillah. Dia dosen UI, ilmu ekonomi, dia suka menjadi penerjemah Arab Inggris, kemudian dia siaran di radio, di TV RI, bahasa Arab Qurani, dia buka butik lagi, Bu. Sudah ekspor ke Singapura. Lihat kerjaannya banyak banget, ya kan? Tapi dia juga nggak pelit. Suaminya beli rumah, dia beli mobil, ya kan? Enak kan? Nah ini kita harus cerdas menghadapi, jangan mau kawin tidak bawa apa-apa. Begitu kawin, nggak boleh ini, nggak salah suami, ya kan? Nah, tapi suami yang baik gak akan begitu. Suami yang berakhlak mulia, bukankah Nabi contoh nyata dalam kehidupan kita? Itu Khadijah berdagang, ya kan? Nabi perjuangannya ditopang oleh Khadijah yang kaya raya. Ketika menikah dengan Aisyah yang katanya 9 tahun atau 13 tahun itu belum berpendidikan, sama Nabi itu dididik sehingga hafal 2000 lebih hadis. Sehingga dia mengatakan kepada para sahabat, khudzu nisfa dinikum min hadhil humairah. Ambil setengah ilmumu, setengah ya dari perempuan yang wajahnya selalu kemerah-merahan. Itu istrinya. Padahal Aisyah kan masih muda sekali ketika Nabi aja, beliau baru berusia 23 tahun. Iya kan? Sedang cantik-cantiknya kan? Kalau orang yang cemburu nggak bakal ngomong begitu. Diumpetin terus tuh istri, ya nggak? Kita harus belajar dari sejarah. Pada masa Nabi banyak sekali perempuan memegang peranan. Ummu Salamah, ya kan? Kemudian Syifa. Bahkan kalau sekarang itu gubernur Madinah pernah perempuan. Ya kan, Ummu siapa lagi? Itu tukang rias pengantin pada masa Nabi. Kemudian Rufaidah, itu perawat pertama dalam Islam. Kalau perempuan nggak berfungsi, lumpuh kehidupan. Betul nggak? Oh ada pesta aja kalau perempuan nggak ikut campur. Nah ini teringat saya dengan perkataan Gandhi. Gandhi itu mengatakan, Gandhi itu sangat perhatikan pendidikan perempuan. Dia bilang, kalau kita mendidik perempuan yang akan jadi ibu, berarti kita mendidik 3 orang. Karena dia mendidik dia, nanti akan mendidik suaminya, akan mendidik anaknya. Lagi Gandhi mengatakan, banyak sekali gerakan-gerakan kita kandas tidak berhasil. Karena ketidakikutsertaan perempuan. Nah kayak gini, ibu lebih senang gak yang ceramah laki-laki? Mungkin ibu lebih senang kalau yang ceramah perempuan kan? Karena bisa bebas. Laki-laki kan nggak bebas. Nah, laki-laki juga kadang-kadang nggak mau kalau perempuan yang ceramah, paling ini ya, kan gitu. Padahal sebetulnya belum tentu. Bahkan lebih banyak perempuan lebih cerdas dari laki-laki. Itu bukan urusan jenis kelamin, tapi jenis mau nggak meningkatkan diri, mau nggak mendapatkan derajat lebih di sisi Allah. Banyak perempuan kan tadi Cinderella kompleks. Ngapain capek-capek, suami kaya, rumah gede, anak senang, diam aja di rumah, ada nggak? Habis waktunya untuk ke salon, gym, ya kan? Biar tetap cantik, salon, gym, pesta, kafe, ya kan? Ada kan? Tapi ada perempuan yang pakai bedak aja kayak saya nggak pernah. Saya pakai bedak aja jarang, ya kan? Karena kadang-kadang nggak sempat mau ke salon kapan, mau ini kapan. Saya sampai berkali-kali ditelepon di Pondok Indah. Teman saya sangat peduli sama saya. Udah dong gym Yong biar langsingan gini-gini. Kapan? Pergi 7:30 pulang sore, ya kan?
telepon, waduh didaftarin gitu kan. Nggak bisa, nggak ada waktu. Tapi saya nggak merasa rendah diri, alhamdulillah saya bisa berfungsi gitu kan. Jadi sekali lagi pendidikan bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan bisa dikerjakan di rumah kalau emang nggak mau keluar, ya kan? Jadi kita berpendidikan bukan terus nanti nggak mau ke dapur. Nggak, dapur itu kalau untuk memberi kesenangan kepada keluarga, wah tempat yang sangat menyenangkan. Kita memberi kesenangan kepada orang lain itu jangankan dengan masak, dengan senyum saja sudah dapat pahala. Apalagi dengan bisa memberikan makanan yang enak, ya kan, yang sehat, itu sudah merupakan satu kebaikan. Kan hadis mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling di antaramu adalah yang paling banyak kemanfaatannya bagi manusia. Enggak dibilang itu laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan, ya. Silahkan, ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan titipan dari teman, boleh ya? Jadi, kalau misalnya istri bekerja, anak otomatis dipegang orang lain sementara. Ya. Apa kita salah? Ya. Dalam artian, apa kita jadi meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu? Kalau kita minta suami lebih terlibat ke anak-anak dan bantu urusan rumah tangga, yang dimana ini notabene kerjaan perempuan, apa itu nggak apa-apa? Makasih saja. Makasih. Ada dua hal yang harus dikoreksi. Yang pertama, kerjaan rumah tangga kerjaan perempuan. Dalam fikih perempuan nggak wajib kerja, ya kan? Ini jangan aneh, bukan perkataan saya, tapi Anda harus tahu. Pekerjaan perempuan itu ya tadi menyusui, melahirkan, mengandung. Yang lain itu adalah akhlakian. Kan nggak mungkin suami udah cari uang capek-capek, masa pulang ke rumah nggak ada makanan. Ini kan hubungan kita komplementaristik, saling menyempurnakan. Kalau misalnya kita nggak mampu, kita juga mencari uang demi kebutuhan rumah tangga, suami wajib membantu. Saya waktu di Kairo, suami nyuci, ama nyetrika, saya masak dan segala macam. Anak yang perempuan cuci piring, anak yang laki nyedot. Iya kan? Belanja saya, kadang-kadang dia. Sampai sekarang suami saya kalau lihat kulkas kosong dia pergi belanja. Rasul kan selalu begitu. Yang mengkotak-kotakkan itu kan budaya. Ada memang mertua yang suka ngomel, laki disuruh ini, ya kan? Itu sebenarnya budaya. Budaya. Iya kan? Kalau misalnya kita sakit gak masak, dosa nggak? Enggak. Ya kan? Atau kita malas masak, Pak beli aja makanan Pak. Hari ini Mama malas masak. Dosa nggak? Enggak. Ya udah telepon. Dosa nggak? Enggak. Kalau itu memang kewajiban, kayak sholat harus dilaksanakan walaupun sakit, insya Allah mau mati, ya enggak? Tapi ini tidak, ya kan? Jadi kalau anak masih kecil-kecil itu kerja juga harus dibatasi. Sebab usia yang terlewatkan dari usia pendidikan anak nggak tergantikan. Apalagi kalau sampai pembantu yang mendidik. Di mana nilai-nilai keluarga kita? Ya kan? Pembantu kan yang penting nih anak diem. Entah itu dengan cara kasar, keras, bahkan ada yang diberi obat tidur. Terus dikasih obat tidur biar dia bisa kerja. Di Indonesia kan orang juga salah kaprah. Pembantu disuruh ngurus anak, padahal seharusnya urus anak lain, pembantu lain. Ini enggak, pembantu juga, anak juga. Akhirnya tuh anak dikasih obat tidur terus. Atau ada yang dipukul terus, maki terus, diancam terus, anak takut. Nggak bisa. Kasih sayang ibu dengan kasih sayang pembantu beda. Maka kalau misalnya mau ini, atur jamnya jangan sampai larut dalam pekerjaan. Saya bisa begini, saya dari dokter dari MA ke dokter itu off 6 tahun. Hanya karena anak saya belum bisa masuk sekolah. Begitu anak saya sekolah, saya baru kerja. Terus saya nggak mau anak saya ditangani orang lain. Kemarin waktu saya di Adelaide, ada seorang ibu muda, anaknya 2 tahun, dia kerja di bank, anaknya dari lahir ditinggal. Sekarang dia ikut suami yang melanjutkan sekolah. Dia bilang,
saya baru menyesal tidak menangani anak saya, kan anak saya jadi kasar. Kalau nangis cari pembantu, bukan cari saya, ya kan? Sulit diatur, nggak taat sama saya. Itu baru 2 tahun, Bu. Kalau 6 tahun bagaimana? Sekarang ibu baru sadar, iya saya sadar banget katanya. Ya sudah, sekarang kasihi aja, jangan ada marah sama sekali, sayangnya anak biar bisa mengambil hatinya. Itu baru 2 tahun meninggalkan anak, sudah beda. Apalagi kalau sampai dewasa, sampai remaja lah, meninggalkan anak dengan pembantu. Bagaimana? Saya itu setelah anak-anak usia masuk TK, baru saya aktif. Tadinya saya off, rela meninggalkan S2 hanya karena punya anak begitu. Tapi ini kan kerelaan saya. Karena saya nggak mau anak saya, ya kan. Nah, tapi kalau ada ibu-ibu yang sanggup bawa anaknya ke kuliah dengan pembantunya, bisa saja. Setiap saat sama dia, ya kan. Kecuali lagi ada pelajaran. Kan ada ibu yang begitu, yang kaya kan ada. Kemana-mana dia bawa pembantu, ada teman saya, murid saya begitu. Jadi waktu dia di kelas dipegang, tapi setelah dia keluar langsung anaknya menyusui, nggak apa-apa. Tergantung situasi kondisi, tapi usahakan anak dari lahir minimal sampai 4-5 tahun itu ditangani oleh kita sendiri. Apalagi susuan itu sangat penting, ya. Jadi jangan sampai terlena oleh karir, anak jadi korban. Sebab ketika kita sukses dalam karir, anak nggak sukses, sedih nggak, Bu? Itu kayak kue bantet, udah nggak bisa lagi diolah, ya kan? Apa sih kesenangan kita selain bisa mengawal, mengiringi kesuksesan anak-anak kita, ya? Nah, ini harus dipahami, bukan seperti pemahaman orang yang sekarang yang demi karir keluar rumah, bahkan TKW, meninggalkan anak, meninggalkan suami dan anak, ya kan, suaminya kawin lagi, problem lagi, dia di sana pacaran lagi, punya anak lagi. Banyak sekali TKW kita yang hamil di luar nikah, yang bawa pulang bawa anak, entah anak siapa. Di mana akhlak? Dan kenapa perempuan harus keluar negeri kalau suaminya ada? Seharusnya suaminya yang keluar negeri, ya enggak? Itu kan sudah bertentangan dengan Islam. Itu amburadulnya tata itu kita di Indonesia, karena pemerintah tidak punya, ini mungkin saya ditangkap kali ini nanti, goodwill untuk melindungi perempuan, ya. Seharusnya TKW perempuan tuh jangan ada lagi. Gak ada negara yang mengimpor perempuan. Ada gak, Bu? Gak ada. Ada Thailand, tapi pekerja kedokteran dan perawat, paling banter penjaga toko. Kita urusan yang dapur, yang nggak tahu bagaimana menggunakan alat elektronik, apa nggak jadi sasaran kemarahan tuan rumah? Dia udah bayar mahal kan? Nah ini, udah gitu akhlaknya nggak baik, pacaran sama sopir, ini, aduh, macem-macem. Ini ya, kalau memang pemerintah mau melindungi perempuan, jangan ada lagi. Sekarang ini Saudi udah nggak mau mengimpor pembantu perempuan. Kita udah mulai lagi ngemis-ngemis minta. Nah, padahal tadinya 2017 sudah tidak akan ada lagi TKW perempuan, tapi ternyata saya dengar, saya dari internet udah datang lagi. Karena itu, betul, kebutuhan, iya, banyak sekali mudaratnya, jauh lebih banyak. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari itu? Ya perusahaan TKW sama pemerintah. TKW-nya sendiri diperas terus, tidak ada pendampingan, perlindungan. Coba dari bandara, misalnya ke Sukabumi, nggak boleh dijemput keluarga, harus ikut perusahaan, ditarik bayaran 600. Padahal dari bandara ke Bogor aja ada bis 20.000. Dari Bogor ke sana paling 6.000. Harus. Sampai kalau saya lagi pas kebetulan pulang dari luar negeri, Bu ikut mobil ibu bohong, ya nggak bisa, nanti saya ke bawah-bawah. Ya, itu peras. Yang untung perusahaan TKW sama negara, TKW-nya sendiri nggak bertambah sejahtera, ya kan? Ini problema di kita banyak sekali, tapi nggak bisa kita berdiam diri. Kita harus ikut mencerdaskan, ikut membantu, ikut memberi. Ya minimal tetangga apa ya. Nah, ibu-ibu ini jangan lama-lama di sini walaupun enak di negeri orang, ya kan? Jelek negeri kita sendiri. Tapi ya kita harus. Ya silahkan kalau ada lagi. Satu pertanyaan lagi. Ya silahkan.
Assalamualaikum Ibu. Pertanyaan saya, gimana ya Bu ya caranya untuk menjaga hati kita itu supaya selalu ikhlas untuk ngerjain kerjaan rumah, atau karena kadang udah capek sering ngomel juga. Jadi gimana supaya upaya kita supaya hati kita itu selalu ikhlas gitu. Makasih Ibu. Ini ikhlas emang paling berat ya. Untuk mencapai ikhlas mungkin niat itu, kalau Al-Quran mengatakan dirinya syifa'un lima fis sudur, mau nggak mau kita harus memahami Quran betul-betul ya, terutama terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan kerja-kerja sosial. Ya rumah tangga kan sosial kan, terkait dengan orang lain. Jadi kita selama ini mengatakan ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji. Padahal yang lain itu kurang lebih sama pahalanya, ya kan? Kita kadang ada ibu-ibu yang bekerja terlalu berlebihan, pengen dipuji sama suaminya. Ketika suaminya pelit memuji, dia nggerutu. Dengan menggerutu habis pahala, ya kan? Kita nggerutu, kita ngomel, habis pahala kita. Jadi capek juga, nggak dapat pahala. Itu menjaga hati itu yang paling sulit. Bagaimana membina hati? Ya pahami Quran. Dengan lebih memahami Quran kita tahu ya Allah, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Karena apa? Setiap orang yang berusaha ikhlas hanya karena Allah, bukan karena suami, bukan karena siapa-siapa, tidak akan ada yang dihilangkan pahalanya. Ya kan? Kalau sekarang kita sudah rekam jejak, kita sudah bisa dibaca di internet, ya kan? Saya di internet banyak banget, jadi nggak bisa sembunyi siapa saya misalnya kan. CCTV bisa merekam tindakan kita. Bagaimana lagi Allah? Kalau Allah katakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan yang kamu katakan walaupun satu kalimat ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Baru perkataan, belum perbuatan. Makanya jangan pernah merasa bahwa Allah tidak tahu perbuatan kita. Yang di hati kita. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, maka kami tahu apa yang terdetik di hatinya. Bahkan kami lebih dekat dari urat nadi lehernya. Jadi kita kerja capek-capek, habis itu ngerutu. Makanya kerja seikhlasnya. Gak perlu pujian siapa-siapa. Semampunya dari kapasitas ikhlas. Semampunya yang diiringi keikhlasan. Ya kan? Kalau ikhlas, jadi jangan jaim. Jaga image, ya kan? Berbuatlah natural, alami, tapi iringi dengan keikhlasan. Hari ini hanya bisa bersihin ruang tamu, jangan paksa sampai kecapean, nanti ngomel. Nah, besok bersihinnya kamar mandi, ya udah kamar mandi. Jangan pengen dipuji suami, semua dikerjain, suami pulang lagi terkapar. Suami ngamuk, ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Kita iya terkapar, ngomel-ngomel, ya, bukan dapat pujian dari suami, malahan berantem, ya kan? Secukupnya asal ikhlas. Makanya jangan minta mendapatkan pujian dari orang lain, tapi selalu kaitkan dengan ibtigha'a mardatillah. Kita ngerutu karena kita nggak lihat Allah, padahal Allah lagi ngeliatin kita, ya kan? Kalau kita yakin Allah itu melihat kita, kita nggak akan merasa ngerutu. Apalagi kalau kita catat untuk diri sendiri, alhamdulillah hari ini kerjaanku sekian, ya Allah. Pagi-pagi tuh seharusnya sudah apa ya kerja yang hari ini bisa kulakukan untuk memperberat timbangan kebaikanku, gitu. Terpikirkan nggak selama ini? Saya pagi-pagi kalau mau ke kantor, makanya kalau udah di kantor udah jam 4 mau pulang, masih ada mahasiswa datang 3 orang bimbingan. Aduh, ibu udah mau pulang, tapi rumah kami jauh Bu di Bekasi. Ya sudah, sini pulang jam 5. Alhamdulillah masih ada tambahan amal. Kalau enggak kan berantem ngomel, ya kan? Alhamdulillah masih ada dikasih tambahan amal, kan gitu. Nah itu
niat ya Allah, hidup kita ini harus nabung buat akhirat, bukan hanya untuk dunia. Itu yang kebaikan-kebaikan itu nabung untuk akhirat. Tapi kalau kita ngomel, ya tabungannya nggak nambah-nambah. Iya, emang berat ya, emang berat sekali. Ya, saya rasa itu aja. Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Tolong Ibu difotoin dari ujung sana. Tadi belum ya dari ujung sana ya? Udah, alhamdulillah. Enggak, soalnya Ibu PNS harus lapor. Waktu kesini itu cuti, tapi 27 pengabdian harus masuk. Ini kan pengabdian. Harus ada bukti, bukannya riak sama orang kita diajarin suruh riak. Ada LKP, ya kan? Ada LKP kan Bu? Laporan kinerja pegawai. Jadi apapun catat, apapun lapor, masya Allah. Enggak cukup raqib atid ya kan? Ibu-ibu, terima kasih atas undangannya ke sini. Mohon maaf ya ibu-ibu, jangan marah sama saya kalau saya ngomel-ngomel tadi ya. Sebenarnya itu usaha saya membangkitkan perempuan. Jangan marah ya ibu ya, saya koreksi. Itu tugas kita. Sebab kita ini dalam Al-Quran dikatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau tidak kita akan merugi terus. Tapi kita akan menjadi orang yang beruntung kalau beriman, beramal soleh dan saling bertegur sapa, saling menasehati. Jangan kayak orang sekarang, hak apa lu ngurusin gue? Enggak, kita harus saling menasehati. Makanya bil hak, menasehatinya yang benar, besober, karena akibat kita menasehati mungkin kita bisa menerima. Ya entah umpat, lu ngomong sembarangan, lu aja belum benar ya. Ya nunggu benar mau kapan ya kan? Kita sambil berusaha benar, sambil saling menasehati. Terima kasih, mudah-mudahan Allah mengampuni saya atas ucapan-ucapan saya yang mungkin sudah saya lakukan dan mungkin yang belum saya lakukan. Semoga semua Allah menjadikan hati kita ikhlas sehingga semua amal kita diterima, ya kan? Semoga Allah menjadikan hari ini timbangan amal kita bertambah, puasa kita bertambah sempurna dengan pertemuan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.